Fajar yang tak jadi kita. Karya Sadari Sendiri. Angin subuh di Sumber Dodol selalu punya cara menyentuh kulit lebih dalam daripada kenangan. Aku berdiri di pinggir jalan kecil yang menghadap ke bukit. Lampu-lampu dari rumah dan pos ronda masih berkedip dari kejauhan. Seolah ragu apakah harus padam atau tetap berjaga. Bukit di hadapanku masih diliputi gelap. Warna hijaunya, entah rumput, entah petak sawah, semuanya menyatu menjadi satu bentuk kabur yang tak bisa kutebak. Bulan sudah lama hilang dari langit, entah sembunyi di balik awan, atau memang sengaja memberi ruang bagi kegelapan untuk berbicara. Malam di sini tidak seperti malam di kota. Ia tidak bising, tidak penuh cahaya palsu yang dibuat manusia. Malam di sini jujur. Dan kejujuran itu, sayangnya, malah membuatku semakin sadar akan sepi yang kupeluk sendirian. Kupikir jaket yang kubawa dari kota cukup tebal. Ternyata tidak. Angin Gunung Lawu punya logika dingin yang tak bisa ditawar. Kupendam kedua tangan ke dalam saku, berharap menemukan sedikit kehangatan. Tapi yang kutemukan hanya rasa rindu yang tiba-tiba tumbuh lagi. Rindu pada seseorang yang dulu kuberi janji akan kubawa ke tempat ini. Kamu. Dulu kita berencana menanti fajar di sini. Katamu, aku ingin lihat bagaimana matahari pertama kali menyapa bumi dari Magetan. Waktu itu aku hanya tertawa, menganggapmu terlalu puitis untuk seseorang yang selalu ketiduran saat kuliah pagi. Tapi diam-diam, aku suka cara kamu melihat dunia. Kamu selalu menemukan alasan untuk tetap berharap. Dan anehnya, justru kamu yang pergi duluan. Kupikir waktu akan membuatku lupa bahwa kerinduan hanya soal kesabaran dan kesibukan. Bahwa hidup akan memberikan bab baru tanpa perlu kembali membuka halaman lama. Tapi pagi ini membuktikan semuanya salah. Setiap langkah menuju bukit ini justru menyeretku kembali ke percakapan terakhir kita. Yang singkat, yang hambar, yang menunjukkan bahwa dua hati bisa berpisah tanpa perlu ada yang salah. Aku ingin sendiri dulu, katamu waktu itu. Berapa lama? Tanyaku. Kupikir kita memang harus berhenti. Sesederhana itu, sesakit itu. Aku menarik napas panjang. Dingin yang menusuk dada sedikit membantu menata pikiran. Dari jauh, terdengar suara ayam mulai berkokok. Seolah mengingatkan bahwa fajar sudah dekat. Tapi bagiku, fajar hari ini hanya jadi penanda waktu, bukan lagi penanda harapan seperti dulu ketika kamu masih ada. Andai ada kopi, gumamku pelan, dan gorengan. Dan kamu, tentu saja kamu. Aku tersenyum miris pada diri sendiri. Segala hal terasa lucu ketika diucapkan di tengah hening. Bahkan rindu pun terdengar seperti candaan yang terlalu dini. Perlahan, garis tipis cahaya muncul dari balik bukit. Tidak menyilaukan, hanya lembut seperti seseorang yang mengetuk pintu tanpa suara. Cahaya itu memanjang, menembus kabut, lalu jatuh tepat di tempatku berdiri. Untuk sesaat, aku merasa hangat. Bukan oleh sinar fajar, tetapi kenyataan bahwa aku masih hidup setelah semua kehilangan. Mungkin benar. Beberapa fajar tidak bisa dinikmati berdua. Beberapa fajar diciptakan hanya untuk menyembuhkan seseorang yang belajar berdiri sendirian. Ketika matahari akhirnya muncul utuh, warna hijau bukit mulai terlihat jelas. Rumput, petak sawah, dan garis-garis kecil jalan setapak muncul satu persatu seperti halaman buku yang dibuka pelan. Indah, tapi tidak sama seperti yang kubayangkan saat dulu berjanji akan membawa kamu ke sini. Aku memejamkan mata, mengizinkan cahaya menyentuh wajahku. Mungkin kita tidak pernah benar-benar berhenti, bisikku. Kita hanya diarahkan untuk pulang ke tempat yang berbeda. Fajar telah hadir, dan aku belajar beberapa kenangan tidak harus dirayakan, cukup diterima. Seperti pagi ini, seperti kamu, seperti Sumber Dodol yang menampung sunyi namun tetap mengizinkan cahaya masuk perlahan. Aku berbalik. Melangkah pulang. Hari sudah terang, dan untuk pertama kalinya,
Aku tidak lagi menunggu siapapun di balik cahaya itu.